Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Pada saat ini, dia juga secara bertahap mengerti mengapa wanita ini bersedia menyerahkan Mokin kepadanya, saya khawatir dia sudah mengharapkan apa yang terjadi sekarang. Belum lagi Master Sekte Meteorit Sekte tidak dapat mengendalikan Mokin, bahkan jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sementara menjaga Mokin di sisinya, setelah mengetahui identitas orang di depannya, saya khawatir dia akan patuh, simpan Mokin mengirimnya kembali. Sekarang di seluruh benua, tidak ada yang mau memprovokasi orang ini. Namun, Master Sekte Meteor Sekte tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan muncul di Yingu. Tapi ketika dia melihat Mokin di tangan Murong Qingcheng, dia sepertinya mengerti sesuatu secara bertahap. Jatuhnya Yinsen pada awalnya sangat aneh, dan tidak ada yang tahu alasannya sama sekali, tetapi sekarang ketika dia melihat wanita ini, dia sepertinya memiliki alis. Tapi justru karena ini dia juga merasakan tekanan yang sangat besar saat ini, lagi pula, mereka yang muncul di sini sekarang memiliki 3 dewa pertempuran ini, Sekte Meteor musnah. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada orang di depannya, lagi pula, jika dia tidak mau mengejar apa yang terjadi sebelumnya, saya khawatir mereka akan dapat melarikan diri dengan lancar kali ini. Mata Murong Qingcheng melirik Master Sekte Meteorit di depannya, dan kemudian matanya secara bertahap jatuh ke Istana Yingu. Kali ini Yingu dan Sekte Meteor bertarung satu sama lain. Itu sangat sengit, dan menyebabkan beberapa korban, terutama Sekte Meteorit tampaknya memiliki lebih banyak Mokin kali ini, jadi serangannya sangat sengit, dan banyak tempat di seluruh Yingu telah dibunuh oleh Sekte Meteorit. Untungnya, orang-orang dari Sekte Meteorit ini datang ke Yingu. Faktanya, tujuan utamanya adalah untuk menangkap orang-orang dari Yingu dan menjadikan Yingu sebagai kekuatan bawahan mereka. Oleh karena itu, meskipun beberapa orang terpengaruh itu adalah cedera yang relatif serius, tetapi tidak mengancam jiwa, hal ini membuat kemarahan Murong Qingcheng berangsur-angsur mereda sedikit, tapi masih ada sedikit ketidaksenangan di pipi cantik itu. Sebelum Murong Qingcheng menjawab, mata Murong Qingfeng telah tertuju pada Master Sekte Meteorit, dan kemudian dia berkata langsung kepada Master Sekte Meteorit di depannya, kali ini Anda memobilisasi orang untuk datang ke sini, meskipun hukuman mati dikecualikan, tapi kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Karena kalian Sekte Meteorit memiliki keberanian seperti itu, maka kali ini terserah kalian untuk pergi ke tempat pertempuran yang menentukan bersama-sama. Ketika kata-kata ini jatuh, kulit Master Sekte Meteorit juga menjadi sangat jelek. Lagi pula, ketika kata-kata Murong Qingfeng jatuh kali ini, nasib seluruh Sekte Meteorit telah diputuskan. Meskipun pergi ke tempat pertempuran yang menentukan dikatakan didominasi oleh dewa pertarungan, pasti ada beberapa orang yang menemani mereka. Menilai dari kekuatan tempur Sekte Meteorit mereka saat ini, 90% kekuatan mereka untuk pergi ke pertempuran yang menentukan akan menjadi umpan meriam, dan bahkan seluruh Sekte Meteorit jatuh dalam pertempuran ini jelas merupakan rangsangan besar baginya. Wajah Master Sekte dari Sekte Meteorit juga menjadi sangat jelek saat matanya menyapu 3 dewa pertempuran di depannya. Tetapi pada saat ini, dia tampaknya secara bertahap memahami bahwa mungkin tidak ada ruang baginya untuk mengubah segalanya. Yingu Shijing, orang-orang di atas tingkat yang lebih tua dari Sekte Meteorit harus setuju. Melihat Master Sekte dari Sekte Meteorit di depannya, Murong Qingcheng saat ini juga secara bertahap mengucapkan kata-kata ini. Namun, dibandingkan dengan kekerasan Murong Qingfeng, dia masih menunjukkan sisi baiknya saat ini. Lagi pula, Sekte Meteor juga memiliki beberapa murid biasa. Jika orang-orang ini diizinkan pergi ke pertempuran yang menentukan, bagaimanapun juga itu akan terlalu berlebihan, terlalu tidak manusiawi, dan orang-orang di atas level yang lebih tua mungkin masih memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup dalam pertempuran yang menentukan. Master Sekte dari Sekte Meteorit juga secara bertahap menghela nafas lega, setelah semua, Sekte Meteorit mereka masih dapat mempertahankan jejak darah. Matanya menatap sesepuh agung mereka, pada saat ini, tubuh sesepuh agung mereka telah menjadi 2 bagian. Bahkan dia merasa sangat patah hati, lagi pula, ini adalah orang kuat dari tingkat tertinggi abadi, meskipun sekarang di era para dewa yang sering bertarung, orang kuat tingkat tertinggi abadi bukan lagi kekuatan tempur teratas di dunia ini, tetapi untuk mereka Sekte Meteorit, itu adalah harta yang tak ternilai. Jika dia tahu bahwa adegan ini akan terjadi, bahkan jika dia memberinya 10 keberanian lagi, dia pasti tidak akan berani datang ke sini untuk mengambil risiko. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Setelah melirik orang-orang di depannya, Master Sekte Meteorit melambaikan tangannya dan berkata kepada para murid Sekte Meteorit, "Oke, semuanya mundur hari ini." Kalimat ini penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Lagi pula, semua orang sangat jelas tentang apa arti kalimat ini. Berpikir bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka agak bersemangat, dan mereka sudah menganggap Yingu sebagai it's in the bag mereka, tetapi saya tidak melakukannya, tidak berharap itu akan berakhir seperti ini pada akhirnya.
Tapi mata mereka menyapu tiga dewa yang bertarung di langit, tetapi mereka tahu betul kekuatan seperti apa yang dimiliki ketiga orang di langit ini. Bahkan jika mereka semua bergegas bersama, saya khawatir itu hanya akan membawa sedikit bahaya bagi pihak lain. Mengikuti kata-kata Master Sekte dari Sekte Meteorit jatuh ke dalam hatinya, para murid sekte tersebut dengan cepat mulai mundur. Ketika para murid di Yinggu melihat pemandangan ini, mereka secara bertahap menghela nafas lega, dan mereka juga tahu betul bahwa dengan kedatangan orang-orang ini, mereka yakin bahwa krisis di Yinggu kali ini akan terselesaikan sepenuhnya, takut bahwa mulai sekarang, bahkan jika Yinggu tidak memiliki kekuatan tempur tingkat dewa, tidak ada kekuatan yang berani meremehkan Yinggu. Lagi pula, kemunculan tiga pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran di satu tempat pada waktu yang sama sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh benua. Pada saat ini, Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit terkejut ketika mereka melihat orang-orang ini di atas kehampaan, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang ke sini saat ini. Tapi saat ini, mereka juga perlahan santai, lagi pula, dengan kedatangan mereka, tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi, krisis Yinggu akhirnya terselesaikan. Pada saat ini, tiga orang di atas kehampaan juga perlahan mendarat di tanah, mendarat di depan Murong Qingcheng, Sekte Meteor keluar dengan kekuatan penuh, dan banyak orang di Yinggu sedikit khawatir, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Yinggu pada akhirnya akan aman dan sehat. Selama sisa hidup mereka, murid-murid Yinggu merasa sedikit beruntung. Lagi pula, jika bukan karena orang kuat terakhir dengan level Dewa Perang muncul di Yinggu, saya khawatir kali ini Yinggu masih akan berada dalam bahaya kehancuran. Namun, setelah melalui insiden ini, Yinggu sekali lagi akan mendapatkan kembali kejayaannya di benua kejadian. Lagi pula, apa yang terjadi pada Sekte Meteorit tidak dapat disembunyikan dari Yinggu. Itu akan disebarluaskan pertama kali, dan Yinggu pasti akan menjadi tempat terlarang untuk semua orang lagi. Meskipun serangan Sekte Meteorit membawa beberapa kerusakan pada Yinggu, fondasi Yinggu tidak hancur, oleh karena itu, setelah masalah Sekte Meteorit diselesaikan, Yinggu juga kembali ke ketenangannya yang dulu. Pada saat ini, Xiaoyan melihat orang di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih emosional di wajahnya. Berdiri di sana, Murong Qingcheng tampaknya telah menyatu dengan semua lingkungan sekitarnya, benar-benar mencapai alam kesatuan manusia dan alam. Dan Xiaoyan secara bertahap kehilangan akal ketika dia melihat pemandangan ini, tetapi segera Xiaoyan secara bertahap menghela nafas dan berkata, hari yang disepakati dengan pengadilan suci penciptaan akan segera tiba, tetapi penciptaan pengadilan suci tidak dapat dipercaya. Tatapan Xiaoyan juga berangsur-angsur menjauh dari tubuh Murong Qingcheng, dan kemudian dia berkata, namun, kita tidak dapat menghindari pertempuran ini, setelah seluruh benua sepenuhnya terlibat dalam perang, itu akan membawa pertempuran besar ke benua ini. Bencana besar. Hati Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi sedikit lebih pahit, meskipun Xiaoyan tidak tahu apa tujuan akhir dari pengadilan suci penciptaan, mereka tidak punya pilihan sama sekali saat ini. Ketika dia melihat Murong Qingcheng, Xiaoyan juga mengalami kesulitan membayangkan bahwa wanita lemah saat itu memiliki energi seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Hanya saja kekuatannya sangat kuat, dan tanggung jawab pada tubuh lebih berat, dalam pandangan Xiaoyan, masalah ini bukanlah hal yang baik untuk Murong Qingcheng. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Murong Qingcheng memasang wajah serius, lalu menggigit bibirnya dan berkata, tidak peduli apa tujuan akhir dari pengadilan suci penciptaan, saya percaya bahwa kita akan dapat mencapai tujuan akhir. Kemenangan, saya percaya pada penilaian saya sendiri, dan saya percaya Anda bisa melakukannya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya, yang satu ini benar-benar memikirkannya. Namun, pada saat ini, Xiaoyan masih tidak banyak bicara. Awalnya Xiaoyan datang ke Yinggu untuk bertemu Yun Yun, tetapi bertemu dengan Murong Qingcheng adalah sebuah kecelakaan. Di lembah suara, saat ini, sudah ada sesosok yang berdiri di sini, terbungkus gaun putih panjang, dengan sedikit rasa dingin di pipi yang indah, seluruh orang itu seperti plum musim dingin yang bermekaran tertiup angin, saat ini tatapannya dia juga berangsur-angsur melihat ke kejauhan, dan sudut mulutnya berangsur-angsur menjadi lebih pahit. Meskipun dia telah mematahkan belenggu di hatinya, untuk beberapa alasan, setiap kali dia bertemu Xiaoyan, akan selalu ada gelombang kekacauan di hatinya, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun, ini juga karena Xiaoyan muncul setiap kali dia berada dalam krisis paling parah. Jika Xiaoyan tidak muncul di sini saat ini, dia dan Yun Yun mungkin telah menjadi tawanan Sekte Meteorit. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit beruntung, tetapi mereka sudah menjadi orang asing. Kali ini, kedatangannya bukan untuk dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari belakang Nalan Yanran. Ketika Nalan Yanran mendengar langkah kaki, kesedihan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dia berkata dengan tenang, Guru, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya.
Nalan Yanran juga berbalik perlahan saat ini, tetapi melihat orang di depannya, Nalan Yanran menelan setengah dari apa yang baru saja dia katakan. Orang yang muncul di depan Nalan Yanran jelas bukan Yun Yun. Orang ini mengenakan pakaian biru, dan seluruh orang terlihat sangat anggun, dan dia tidak bisa merasakan sedikit pun gelombang semangat juang di tubuhnya, tetapi justru karena inilah Nalan Yanran juga sangat jelas tentang orang di dalamnya, di depannya sungguh kekuatan yang menakutkan. Dalam pertempuran dengan pengadilan suci penciptaan, akan ada 6 dewa pertempuran yang akan tinggal di sini, dan orang di depannya adalah kekuatan dewa pertempuran yang tinggal di sini. Namun, Nalan Yanran tidak tahu mengapa orang ini muncul di sini. Orang yang muncul di sini tentu saja bukan orang lain, tentu saja Lan Bin. Setelah melirik wanita di depannya, Lan Bin juga langsung berkata kepada Nalan Yanran di depannya, setelah hari ini, untuk waktu yang lama, saya khawatir Yingwu akan dianggap sebagai salah satu tempat teraman di benua ini. Ya, hanya saja pengadilan penciptaan suci telah menunjukkan kekuatan besar kali ini, dan bahkan Yingwu mungkin tidak dapat menjamin keamanannya, jadi Anda harus pergi ke kota Tianling. Setelah Lan Bin selesai mengucapkan kalimat ini, dia menjentikkan jarinya, dan liontin batu giok di tangannya terbang langsung ke arah Nalan Yanran di depannya. Ketika Nalan Yanran melihat liontin giok ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetapi saat ini dia masih mengambil liontin giok di depannya dengan sedikit kejutan. Liontin giok ini memiliki jejak dingin, tetapi ada gelombang semangat juang yang samar-samar di atasnya. Kamu bisa menyimpan liontin giok ini di sisimu. Selama itu bukan orang yang kuat di level Dewa Perang, kamu seharusnya bisa memegangmu dengan aman. Namun, liontin giok ini hanya bisa digunakan 3 kali. Setelah 3 kali, semua Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, saya harap kali ini, Anda bisa selamat dengan selamat. Setelah Lan Bin melirik tubuh Nalan Yanran, dia menghela nafas tak berdaya, lalu langsung pergi dari sini. Memiliki kekuatan Dewa Petarung, tidak ada seorang pun di seluruh Yingwu yang dapat memelihara Dewa Petarung. Dan Nalan Yanran melihat liontin batu giok di tangannya dan merasa sedikit linglung dari sudut pandang Nalan Yanran, alasan mengapa ketiga dewa pertempuran muncul di sini adalah karena Murong Qingcheng. Hanya saja apa yang terjadi sekarang membuat Nalan Yanran sedikit teralihkan, namun tak lama kemudian, dia berangsur-angsur mengerti apa alasan dibalik semua ini, bagian atas lembah suara. Sesosok telah berdiri di sini, dan orang ini tentu saja adalah Yun Yun. Saat ini Yun Yun mengenakan jubah brokat, dan dia terlihat sangat cantik. Pada saat ini, Yun Yun juga menghela nafas tak berdaya, terkadang banyak hal yang hanya bisa disalahkan pada keberuntungan. Namun, mata Yun Yun masih tertuju pada sosok di kejauhan, dan suara yang agak marah terdengar pada saat ini, hal-hal di sini telah diselesaikan, kamu masih belum pergi. Melihat Xiaoyan, Yun Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tidak berdaya. Namun, pada saat ini, Yun Yun merasa sedikit lebih bersyukur, seperti yang dipikirkan Nalan Yanran, jika tidak ada pejuang yang kuat di tingkat Dewa Perang untuk campur tangan, Yingwu mungkin benar-benar akan hancur kali ini. Meskipun Murong Qingcheng bergegas kembali untuk pertama kalinya, meskipun Murong Qingcheng berstatus bangsawan, dalam menghadapi kekuatan absolut, terkadang status tidak begitu penting. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Yun Yun, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Hei, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, dan butuh banyak usaha dan usaha, tetapi aku tidak melakukannya. Aku bahkan tidak minum segelas anggur. Aku bahkan tidak minum air, tapi aku tidak menyangka akan diusir dari sini dengan tergesa-gesa." Xiaoyan dipenuhi dengan kekecewaan tanpa akhir saat dia mengucapkan kalimat ini, tapi dia menunjukkan tatapan yang sangat bersalah. Yun Yun tidak bisa membantu memutar matanya ketika dia mendengar kalimat ini, orang di depannya tampak seperti bajingan, bukan pembangkit tenaga dewa tingkat tinggi. Namun, saat ini, Xiaoyan melirik Yun Yun, dan kemudian langsung berkata kepada Yun Yun, meskipun saya tidak tahu mengapa, tapi satu hal yang pasti, kota Tianling mungkin benar-benar lebih aman daripada Yingwu, jika memungkinkan, saya juga pikir akan lebih baik bagimu untuk pergi ke kota Tianling. Nada suara Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi serius, meskipun mereka mengira akan ada banyak orang kuat yang pergi ke pertempuran yang menentukan dalam pertempuran ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pengadilan suci penciptaan tidak akan memiliki cadangan. Namun, kota Tianling berbeda, di kota Tianling, ada 6 pembangkit tenaga listrik setingkat dewa perang yang duduk di kota, dan ada tempat yang benar-benar aman. Pada hari itu, Xiaoyan pasti akan pergi ke tempat pertempuran terakhir, bahkan Xiaoyan tidak sepenuhnya yakin bahwa dia dapat melindungi semua orang dalam pertempuran ini, jadi dia masih berharap Yun Yun dapat pergi ke tempat yang lebih aman. Ketika Yun Yun mendengar kata-kata Xiaoyan, dia langsung menggigit bibir merahnya, dan akhirnya mengangguk dan berkata kepada Xiaoyan, "Jangan khawatir, aku punya rasa proporsional, dan aku juga punya beberapa di Yingwu. Artinya, jika kita benar-benar datang ke krisis hidup dan mati kali ini, kita mungkin tidak akan kalah."
Setelah mendengar kata-kata Yun Yun, Xiao Yan hanya bisa mengangguk. Xiao Yan tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Yun Yun, dan tentu saja, dia juga tidak mempercayainya. Xiao Yan tidak jelas tentang metodenya. Namun, selama orang-orang di sekitar Xiao Yan aman dan sehat, Xiao Yan tidak akan terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak banyak bicara saat ini, tetapi hanya berdiri diam di samping, membiarkan cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Xiao Yan. Yun Yun masih tidak bersuara saat melihat adegan ini. Tanda tanya. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi di Yinggu juga telah menyebar ke seluruh benua, dan dalam waktu singkat, ada 3 petarung kuat di tingkat dewa pertempuran yang berkumpul di Yinggu, yang mengejutkan banyak orang, tetapi segera mereka langsung mendaftarkan Yinggu sebagai yang terlarang, daerah. Lagi pula, dengan dukungan dari 3 petarung kuat di level dewa petarung, dia pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Awalnya, banyak orang kehilangan rasa hormat mereka terhadap Yinggu secara bertahap karena jatuhnya dewa pertempuran di Yinggu seperti Sekte Meteorit. Mereka juga memiliki hati yang didambakan untuk Yinggu, tetapi setelah apa yang terjadi kali ini, orang-orang ini akhirnya menahan semua pikiran kecil di hati mereka. Lagi pula, Yinggu tetaplah Yinggu, dan Yinggu yang memiliki perlindungan God of Fighting jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan oleh orang biasa. Dan 3 dewa pertempuran di Yinggu secara alami tidak memiliki cara untuk tinggal di Yinggu untuk waktu yang lama, karena mereka memikul tanggung jawab yang sangat berat, tetapi ketiganya datang ke Yinggu pada saat yang sama, jadi tentu saja kami telah membahasnya. Dan sebelum pertempuran yang menentukan datang, 3 pusat kekuatan di tingkat dewa pertempuran masih tersisa dari Yinggu, tetapi kekuatan yang tersisa dari 3 orang kuat di tingkat dewa pertempuran masih terintimidasi di Yinggu. Masalah Yinggu telah menyebabkan gelombang di daratan, tetapi masalah ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, menyebabkan gelombang-gelombang. Dibandingkan dengan apa yang terjadi selanjutnya, insiden ini tidak signifikan. Di pengadilan penciptaan suci, pertempuran antara Si Muyu dan Dewa Pejuang Kontinental akan segera dimulai, dan kali ini perang akan memengaruhi pola seluruh benua. Ini adalah pertempuran para dewa yang sesungguhnya, dan pertempuran para dewa ini berarti perombakan total benua ini, yang merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Tentu saja, pertempuran ini juga akan mempengaruhi seluruh benua, dan semua orang mulai memperhatikan pertempuran ini, dan kota Tianling, yang merupakan tempat para dewa pertempuran dari seluruh benua berkumpul kali ini, secara bertahap menjadi tempat favorit semua orang. Tempat perhatian. Lagi pula, semua dewa pertempuran sekarang berkumpul di kota Tianling atau di pengadilan suci penciptaan. Mata semua orang tertuju pada 2 kota ini. Kali ini pertempuran para dewa itu akan menjadi Ragnarok. Dan di bawah pengawasan semua orang, akhirnya, dari kota Tianling, sudah ada sosok yang terbang keluar dari kota Tianling, dan sosok ini sudah memiliki aura kuat yang terpancar dari mereka. Ketika keluar, aura yang saling terkait membuat banyak orang tidak dapat membantu, tapi menyerah. Ini adalah kekuatan tempur terkuat di seluruh benua, dan semua orang akan menentukan arah perang ini. Dan di atas kota Tianling, ada juga 6 sosok yang berkumpul di sini, tetapi pada saat ini, mata ke-6 orang itu secara bertahap menjadi sedikit lebih bermartabat. Dalam 10 hari, seluruh benua memang mendapatkan ketenangan sesaat, tetapi mereka sangat jelas bahwa badai yang sebenarnya baru saja tiba saat ini. Di saat yang sama, di markas benua penciptaan, ada juga sosok yang mulai pergi. Saat ini, perang akan dimulai. Benua kejadian, abis tak berujung. Tempat ini terletak di ujung utara benua penciptaan, ditutupi oleh es dan salju sepanjang tahun, dan hanya ada sedikit orang, ada celah tak berdasar di sini. Retakan ini menyebar sampai ke cakrawala, seolah membagi seluruh tanah menjadi 2 bagian. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau datang ke tempat seperti itu, lagi pula, semua orang masih menyukai lingkungan yang cerah, semakin dekat jurang tak berujung ke dasar, semakin dingin jadinya. Tapi justru karena alasan inilah ada beberapa monster yang seperti kegelapan berkumpul di jurang tak berujung. Monster-monster ini tidak aktif di sini, dan mereka bertarung di sini dari waktu ke waktu. Tentunya dengan munculnya Warcraft, Endless Abyss juga menjadi tempat bagi beberapa petualang untuk berlatih, terutama mereka yang berlatih ki pertempuran atribut dingin suka datang ke sini untuk berlatih. Namun, situasi ini telah sepenuhnya berakhir dalam periode waktu ini. Jurang tak berujung telah terdaftar sebagai area terlarang oleh semua orang di benua penciptaan, dan dari waktu ke waktu ada orang kuat yang muncul di sekitar jurang tak berujung ini. Pada awalnya, itu hanya pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Abadi, tetapi kemudian secara bertahap orang kuat di tingkat tertinggi abadi muncul, dan suatu hari bahkan orang kuat di tingkat Dewa Perang muncul. Terkejut dengan pemandangan ini. Hanya dalam 1 hari, semua orang berpengalaman di jurang tak berujung diusir dari sini. Tentu saja, apa yang terjadi di benua kejadian menyebar dengan cepat. Perang antara pengadilan suci penciptaan dan Dewa Perang juga telah tersebar luas di benua penciptaan, dan jurang tak berujung akan menjadi kuburan para dewa.
Semua orang tahu bahwa akan ada banyak pejuang kuat yang melawan dewa yang jatuh di sini, tetapi ini adalah hal yang tidak dapat dihindari pada saat itu, kedaulatan benua penciptaan tidak dapat jatuh ke tangan orang lain. Nama pengadilan suci ciptaan adalah manusia, tetapi semua orang tahu bahwa pengendali sebenarnya dari pengadilan suci penciptaan adalah api dan air surgawi dengan kebijaksanaan spiritual di benua penciptaan. Setelah pengadilan suci penciptaan menguasai seluruh benua, maka manusia dan makhluk lainnya akan menjadi objek budak, dan tidak akan pernah ada tempat untuk diserahkan. Saat ini, sudah ada paksaan mengerikan yang terpancar dari langit di atas jurang tak berujung. Di satu sisi jurang tak berujung, bersama dengan gelombang fluktuasi ruang, sosok muncul tepat di atas tanah. Orang yang muncul di depan adalah seorang lelaki tua. Secara alami, lelaki tua ini adalah Tianjun kuno di antara klan kuno, dan dia juga salah satu orang terkuat di antara para dewa perang manusia. Ada juga sedikit martabat di pipi, lagi pula, kali ini, jika tidak hati-hati, dia akan jatuh di sini. Dan di samping Tianjun kuno, sosok-sosok perlahan muncul, dan semua sosok ini memiliki aura kuat yang memancar dari mereka, seperti Dewa Alkimia dari Persekutuan Alkemis, Surga Phoenix dari klan Tianfeng kuno, dan bahkan Aliansi Hitam, dewa di antara mereka juga berkumpul di sini. Di sisi lain, ada juga beberapa sosok yang berkumpul di sini, dan yang berdiri di depan tentu saja adalah Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan melihat jurang di depannya, dan kekuatan jiwanya juga mengalir langsung ke jelajahi celah ini. Selesai. Informasi di celah ini juga masuk kembali ke dalam pikiran Xiao Yan sedikit demi sedikit, itu terlihat seperti retakan dari tempat yang tinggi, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah parit alami. Kekuatan jiwa Xiao Yan langsung menyelidiki ke dasar jurang tak berujung ini, tetapi semakin dia menyelidiki Xiao Yan, semakin dia menjadi ketakutan, ini hanyalah medan perang terbaik. Jika pertempuran para dewa ini diadakan di tempat lain, itu dapat menyebabkan kerusakan yang sangat mengerikan pada benua penciptaan, tetapi jika diadakan di sini, mungkin tidak ada cara untuk mengguncang fondasi benua penciptaan. Bagaimana persepsimu di sini? Apakah ada yang menemukan seseorang di pengadilan suci penciptaan? Saat ini, Gu Tianjun juga langsung mengucapkan kalimat ini, dan saat ini, dia juga perlahan melepaskan prasangka buruknya terhadap anak muda ini. Awalnya, beberapa dewa pertempuran mereka memandang rendah dewa pertempuran yang baru dipromosikan ini. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, meskipun dewa pertempuran ini sudah dapat memiliki kekuatan dewa pertempuran, mereka telah menetap bersama mereka. Dibandingkan dengan dewa pertempuran yang telah berusia puluhan ribu tahun, masih ada celah yang tidak dapat diatasi. Tetapi setelah bergaul dengan mereka selama beberapa waktu, dia perlahan menemukan bahwa memang benar biru lebih baik daripada biru. Lagi pula, sudah lama sejak ada dewa perang baru di benua penciptaan, dan orang-orang ini dapat menerobos ciptaan belenggu benua dunia, melangkah ke tingkat dewa perang, bahkan jika dibandingkan dengan mereka, seharusnya tidak jauh lebih buruk. Pada saat ini, Xiao Yan juga langsung berkata kepada Gu Tianjun di depannya, saya sudah memeriksa dengan kekuatan jiwa saya. Orang-orang dari pengadilan suci penciptaan seharusnya tidak datang dan saya juga telah memeriksa dengan hati-hati. Seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Sungguh jebakan yang harus dipasang. Gu Xuantong juga mengangguk saat ini. Ketika Xiao Yan mulai menyelidiki di sini, dia juga melakukan hal yang sama. Lagi pula, mereka berdua telah mendapatkan bagian dari warisan pohon kuno, dan kekuatan mereka sudah lama, telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setelah mendengar kata-kata mereka berdua, Gu Tianjun hanya bisa menghela nafas, dan berkata kepada dua orang di depannya, saya harap mereka bisa bermain trik, kalau tidak. Ketika Gu Tianjun mengucapkan kata-kata ini, para dewa pertempuran di sekitarnya merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka mengira bahwa orang-orang dari pengadilan suci penciptaan akan mengatur pertempuran yang menentukan di sini, dan mereka pasti akan mengatur sesuatu di sini. Penyergapan, tapi sekarang tampaknya bahwa orang-orang di pengadilan suci penciptaan tampaknya meremehkan penggunaan metode ini sama sekali. Tetapi justru karena inilah mereka merasakan tekanan yang sangat besar, orang-orang di pengadilan suci penciptaan harus memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat untuk mencapai langkah ini. Selama periode waktu ini, kekuatan tempur mereka pada dasarnya telah terungkap, tetapi pemahaman mereka tentang pengadilan suci penciptaan sangat terbatas, bagian dari kekuatan pengadilan suci dunia, tetapi bagian dari kekuatan ini hanyalah ujung dari gunung es untuk pengadilan suci penciptaan. Dan tepat ketika orang-orang di sekitar bertanya-tanya apa rencana mereka untuk menusuk tubuh, beberapa perubahan telah muncul di sisi lain jurang tak berujung ini, dan sosok-sosok secara bertahap muncul di bidang penglihatan Xiao Yan. Pemimpinnya pasti Si Muyu, saat ini dia masih mengenakan pakaian putih, dan dia terlihat sangat tenang dan tenang. Dan setelah Si Muyu muncul, kekuatan tempur pengadilan suci ciptaan perlahan-lahan terungkap di bidang penglihatan mereka, sisi lain dari jurang tak berujung.
Satu demi satu sosok juga langsung muncul di bidang penglihatan Xiaoyan dan yang lainnya, dan pemimpinnya secara alami adalah Si Muyu berkulit putih. Pada saat ini, dia berdiri di sana, napasnya tertahan, seperti orang biasa, tetapi justru karena inilah dia menjadi lebih terkendali dan kuat. Di sisi kiri Si Muyu, sudah ada dua sosok cantik berdiri di sini, kedua orang ini tentu saja yang kedua dalam daftar Tianhuo dan daftar Tiansui. Membanjiri negara dan kota, hanya saja mereka mengerutkan kening saat ini, tetapi mereka sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, mereka tidak ingin melihat situasi seperti itu, tetapi mereka sedikit tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu, saat ini mereka hanya dapat mengikuti kata hati mereka sendiri dan beradaptasi dengan situasi tersebut. Tatapan Xiaoyan menyapu kedua orang ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak wajar di wajahnya, jelas Xiaoyan juga tidak mau melawan mereka berdua. Saat itu, mereka dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, dan di antara umat manusia, hampir tidak ada orang yang bisa menekan mereka. Untungnya, Qing Cheng berada di pihak manusia pada waktu itu, jadi meskipun mereka kuat, bagaimanapun juga mereka tidak membawa bencana besar bagi umat manusia, tetapi sekarang karena posisi mereka yang berbeda, keduanya berada di sisi yang berlawanan, dan tidak ada yang tahu mereka peran macam apa yang akan dimainkannya di medan perang ini. Dan di samping King Guo Qing Cheng, ada beberapa sosok lain yang berdiri, semua sosok ini memiliki wajah manusia, tetapi dewa pertempuran di pihak manusia sudah tahu bahwa manusia ini telah dibalas oleh Tianhuo dan Tiansui, tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Bermain api, terutama nyala api dengan kecerdasan spiritual semacam ini bahkan lebih berbahaya, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ditelan oleh nyala api, dan Anda akan kehilangan inisiatif tubuh Anda. Di benua penciptaan, ada total 20 api surgawi dan 20 air surgawi. Sekarang, api surgawi dan air surgawi yang muncul di daratan pada dasarnya telah berkumpul di sisi pengadilan suci penciptaan, oleh karena itu, menurut perkiraan kasar, seharusnya ada lebih dari 30 orang kuat di sisi pengadilan suci penciptaan. Adapun apakah Si Muyu dapat mengubah semua Tianhuo dan Tiansui menjadi dewa perang, tidak diketahui. Selain itu, pengadilan suci ciptaan tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat ini, tetapi juga memiliki beberapa manusia yang kuat, seperti penguasa makam darah yang bersembunyi dan He Sunyang yang berada di samping San Qian Rushui, orang. Oleh karena itu, meskipun lawan belum melakukan serangan penuh kali ini, barisan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk meratakan seluruh genesis kontinen. Pada saat ini, meskipun kedua belah pihak dipisahkan oleh jurang tak berujung, mereka masih bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari sisi lain. Di sisi manusia, meskipun banyak dewa pertempuran sudah menduganya, mereka masih sangat terkejut ketika melihat barisan yang menakutkan di depan mereka. Kekuatan seperti itu cukup untuk memusnahkan kekuatan apapun di benua penciptaan. Pada saat ini, Si Muyu melirik langsung ke sisi banyak manusia yang kuat, lalu tersenyum dan berkata, apakah ini semua kekuatan yang telah kamu kumpulkan dalam 10 hari terakhir? Kelihatannya tidak bagus. Aku akan memberikan Anda satu kesempatan terakhir untuk kembali ke pengadilan suci penciptaan, dan saya dapat menghindarkan Anda dari kematian. Kata-kata Si Muyu juga terdengar saat ini, dan ada rasa kemenangan dalam nadanya, lagi pula, kekuatan kedua belah pihak telah ditempatkan di sini. Dan ketika kata-kata Si Muyu jatuh, sisi manusia yang kuat mulai goyah secara bertahap, lagi pula, beberapa dari mereka telah bergabung dengan pengadilan suci penciptaan di bawah penindasan Si Muyu sebelumnya. Saat itu, Si Muyu memberi mereka janji yang sangat penting untuk membuat kekuatan mereka memiliki kemajuan yang lebih besar dan mendapatkan apa yang mereka kejar. Namun mereka tidak mengetahui identitas Si Muyu saat itu, dan mereka selalu mengira bahwa Si Muyu adalah manusia, dan tujuannya juga baik untuk manusia. Tetapi ketika identitas Si Muyu terungkap sedikit demi sedikit, mereka menyadari betapa besar permainan yang dimainkan Si Muyu. Jika mereka semua memilih untuk menyerah pada kepemimpinan Si Muyu, maka seluruh benua penciptaan akan berada di bawah kendali Si Muyu saat itu. Jadi pada saat ini, mereka masih memilih untuk berdiri di sisi murong Qing Cheng, karena mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan sebidang tanah ini secara bertahap binasa di bawah kepemimpinan Si Muyu. Pada saat itu, mereka sudah tahu betul seberapa kuat Si Muyu, tetapi mereka selalu merasa bahwa meskipun Si Muyu kuat, bagaimanapun juga mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi sekarang setelah melihat barisan lawan, hati saya juga mulai bergetar perlahan. Tenang dan jangan tertipu olehnya. Jika dia benar-benar memiliki rencana yang sempurna, maka dia seharusnya tidak terus berbicara omong kosong dengan kita saat ini. Meskipun mereka memiliki banyak orang, saya tidak percaya bahwa mereka dapat menciptakan begitu banyak dewa pertempuran dalam waktu sesingkat itu, dan dewa pertempuran bangga dengan dewa pertempuran. Menurut Anda apakah dewa pertempuran yang mereka ciptakan ini akan menjadi lawanmu?
Pada saat ini, kata-kata Gu Tianjun juga terngiang di telinga semua orang, dan semua pikiran yang mengganggu di hati para dewa pertempuran ini dihilangkan saat ini. Untuk dapat menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran, setiap orang memiliki keyakinan yang sangat kuat, meskipun keyakinan mereka baru saja terguncang, mereka akan segera dapat stabil dengan cepat. Ya, setiap orang harus memiliki harga diri mereka sendiri. Sebelum mereka bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, mereka pikir mereka bisa mendapatkan status yang sama, tetapi sekarang tampaknya setelah mereka bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, mereka tidak lebih dari praktik tirai. Hanya saja boneka di tangan Yu. Perang, berjuang sampai orang terakhir, berjuang sampai titik darah penghabisan. Pada saat ini, sebuah kepercayaan perlahan terbentuk di hati setiap orang, bagaimanapun juga, benua ini harus dilindungi, dan si Muyu tidak boleh dibiarkan melakukan kesalahan. Ketika si Muyu menonton adegan ini, dia hanya bisa menghela nafas, dan berkata kepada orang-orang di depannya, lupakan saja, karena kamu begitu keras kepala, mari kita lihat kebenarannya. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia secara bertahap mengalihkan pandangannya ke orang di sebelahnya dan berkata dengan sedikit senyum, pergi dan temui mereka sebentar, biarkan para dewa petarung yang selalu menyendiri ini melihat kekuatan kita. Jika tidak, kamu benar-benar akan dipandang rendah oleh orang lain. Setelah mendengar kata-kata si Muyu, sosok ini juga langsung keluar, dan panas terik yang dipancarkan dari aura luas langsung melewati celah ini, dan dari belakang si Muyu, sesosok tubuh berangsur-angsur keluar. Ketika sosok ini keluar, mata banyak orang perlahan tertuju pada sosok ini. Pada saat ini mereka juga sedikit penasaran, siapa yang bisa diatur oleh si Muyu sebagai orang pertama yang muncul di atas panggung. Muncul di bidang penglihatan semua orang adalah seorang lelaki tua. Pria ini terlihat sangat santai tanpa terlalu banyak fluktuasi dalam semangat juang, tetapi meskipun demikian, itu masih membuat orang merasakan tekanan besar. Beberapa orang sudah bersiap ketika mereka melihat pemandangan ini. Pertarungan pertama ini sangat penting, namun kemunculan pertarungan pertama pasti akan diingat oleh semua orang. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya pada lelaki tua ini, tetapi ketika dia melihat orang ini, murid Xiao Yan juga sedikit menyusut, dengan sedikit kejutan, dan muncul di depan Xiao Yan pada saat yang sama, depan Yan sebenarnya memiliki hubungan tertentu dengan Xiao Yan. Tubuh sosok ini secara alami adalah Skyfire yang awalnya milik Xiao Yan. Dalam daftar Tianhuo, Tuo She Gudian, yang berada di peringkat ke-20, tentu saja adalah Dian yang dicapai dengan perpaduan Xiao Yan dari semua api yang berbeda di benua Douqi. Pada saat ini, ketika satu demi satu sosok melihat api ini, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Api langit ini adalah api langit terakhir di benua penciptaan. Bahkan jika mereka sudah memiliki kekuatan tingkat dewa pertempuran, tetapi secara relatif itu juga harus menjadi yang terlemah. Kali ini, mungkin lebih mudah untuk memenangkan pertempuran. Pada saat ini, ketika Feng Huangtian melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit lebih bersemangat untuk mencoba, dan dewa perang manusia lainnya juga tidak sabar untuk bergerak saat ini. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari antara banyak manusia yang kuat, dan kemudian perlahan-lahan mendatangi lelaki tua ini. Aku punya hubungan dengan senior ini, jadi serahkan pertempuran pertama padaku. Kata-kata Xiao Yan juga terdengar saat ini, ketika semua orang sedang menyelidiki saat ini, Xiao Yan sudah mengambil langkah pertama. Ketika banyak dewa pertempuran manusia menonton adegan ini, mereka tidak bisa menahan cemberut, tetapi banyak orang masih tidak banyak bicara. Bagaimanapun, dewa perang generasi tua ini semuanya memiliki fondasi yang sangat kuat, dan akan sangat tidak sopan untuk bersaing dengan dewa perang muda saat ini. Terlebih lagi, Xiao Yan ini dapat dianggap sebagai seseorang dengan kekuatan tertentu di antara para dewa pertempuran muda ini, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat, jadi Xiao Yan seharusnya bisa mendapatkan keuntungan melawan yang satu ini. Ketika Feng Huangtian melihat adegan ini, meskipun dia sedikit kesal karena Xiao Yan mencuri pusat perhatiannya saat ini, dia tetap tidak banyak bicara, dan ada keuntungan jika tidak bermain di pertempuran pertama, jadi dia bisa mendapatkan jarak dekat. Lihatlah pertempuran ini, dan beritahu orang-orang ini kekuatan seperti apa yang dimiliki manusia yang telah dilawan oleh Skyfire ini. Setelah Xiao Yan mengucapkan sepatah kata pun kepada dewa pertempuran manusia, dia tidak banyak bicara, tetapi hanya memusatkan perhatiannya pada lelaki tua di depannya. Pada saat ini, lelaki tua itu juga menatap Xiao Yan. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk bergerak, tetapi paksaan tak terlihat diam-diam terbentuk saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan memandang lelaki tua di depannya, dan dengan ragu bertanya, "Senior, jangan datang ke sini tanpa membahayakan." Api surgawi di depannya memang merupakan api surgawi yang dia kuasai pada awalnya, tetapi apakah api surgawi ini memiliki kebijaksanaan spiritual sebelumnya tidak diketahui. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Tuo She Gudian sedikit terkejut, tetapi dia sepertinya mengerti dengan cepat, dan berkata kepada Xiao Yan, "Jadi, kamu
Setelah mendengar percakapan Kaisar kuno Tuoshe, Xiao Yan juga menunjukkan sedikit kegembiraan, dan kemudian berkata dengan tenang, tampaknya senior masih memiliki ingatannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika kita bertemu lagi, kita akan menjadi menyukai posisi ini. Melihat orang di depannya, Xiao Yan mau tidak mau merasa sedikit lebih emosional saat ini. Saat itu di benua Douqi, Kaisar Huntian mengandalkan pil muda tingkat Kaisar untuk berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi, justru karena inilah seluruh benua Douqi menghadapi bencana, dan seluruh benua akan menjadi neraka di bumi. Namun, pada akhirnya, Xiao Yan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tuoshe ini, dan akhirnya dia mampu menjadi orang kuat setingkat dewa petarung di saat kritis, dan berhasil menyelamatkan seluruh benua Douluo. Dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu orang tua di depannya yang menjadikan Xiao Yan masa kini. Hanya saja keberuntungan menipu orang, tidak ada yang mengira Xiao Yan akan menjadi musuh saat bertemu Kaisar kuno Tuoshe lagi. Tentu saja, setelah mengalami apa yang terjadi di benua penciptaan, Xiao Yan juga tahu betul bahwa Tuoshe Gudian sendiri adalah nyala api di depan benua penciptaan, dan kebetulan saja dia jatuh di benua pertempuran Qi. Dulu, aku diasuh oleh senior, tapi sayang sekali, tapi hari ini kita harus bertemu dengan pendekar pedang. Dalam hal ini, senior harus bertindak lebih dulu. Xiao Yan memandang Tuoshe Gudian di depannya, tetapi mengucapkan kalimat ini dengan sangat murah hati. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Kaisar Tuoshe secara bertahap memiliki sedikit lebih banyak kesan di benaknya, tetapi segera menjadi tenang, dan berkata langsung kepada Xiao Yan di depannya, dalam hal ini, mengapa Anda tidak memilih untuk bergabung dengan kami, dengan cara ini kita tidak perlu bertemu satu sama lain. Xiao Yan tidak banyak bicara, dia hanya berdiri di sini, tetapi Xiao Yan tidak menahan diri sama sekali, karena lelaki tua di depannya adalah pusat kekuatan Kaisar pertarungan sejati. Meskipun Kaisar kuno Tuoshe mengatakan demikian, gerakan di tangannya tidak lambat. Sebagai anggota Pengadilan Suci Ciptaan, dia sudah mengetahui hubungan antara Xiao Yan dan Pengadilan Suci Penciptaan. Posisi saya adalah bahwa saya tidak akan pernah bergabung dengan Pengadilan Suci Penciptaan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, setelah kesopanan, akan menjadi badai yang dahsyat untuk bertemu dengan Xiao Yan. Setelah Kaisar Tuoshe mengucapkan kalimat ini, bola api secara bertahap muncul dari tangan kanannya. Ketika bola api ini muncul, hawa dingin di sekitarnya juga hilang pada saat ini. Gelombang panas juga melanda semua orang saat ini. Semua orang bersorak saat melihat adegan ini. Kali ini, pertempuran pertama dengan Pengadilan Suci Penciptaan akan dimulai. Siapapun yang bisa memenangkan pertempuran ini pasti pertempuran berikut memiliki efek menggembirakan yang sangat besar. Didukung oleh energi pertempuran api di tangan Kaisar kuno Tuoshe, secara bertahap berubah menjadi bola api besar dan terbang menuju Xiao Yan. Sangat menyenangkan melihat Kaisar kuno Tuoshe lagi, tetapi sekarang dia berada di sisi yang berlawanan karena posisi kedua belah pihak. Ketika Kaisar kuno Tuoshe melihat Xiao Yan, ada sedikit penyesalan di matanya. Bagaimanapun, dia masih menyimpan ingatan berada di benua Douqi, tetapi justru karena inilah dia juga memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Yan. Perasaan. Dia juga memiliki misinya sendiri. Meskipun dia mengenal Xiao Yan saat ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sekarang setelah mereka datang ke sini, itu berarti mereka tidak memiliki ruang untuk penebusan. Setelah bersikap sopan kepada Xiao Yan, dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan bola api perlahan muncul di atasnya. Ketika bola api ini muncul, sepertinya membakar semua yang ada di sekitarnya. Ketika semua dewa pertempuran di sekitar melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka tidak bisa membantu tetapi berkedut. Awalnya, mereka mengira Kaisar Tuoshe adalah yang terakhir di antara mitra surgawi di seluruh benua penciptaan. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat dewa pertempuran, tapi mungkin kekuatannya tidak boleh terlalu kuat, tapi karena Kaisar Tuoshe mampu membuat bola api yang begitu menakutkan dengan begitu mudah, mereka sudah mengerti bahwa lawan kali ini mungkin lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Bola api di tangan Kaisar Tuoshe terus mengembang, tetapi ketika mengembang seperti bukit, dia langsung melemparkan bola api di tangannya ke arah Xiao Yan. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mau tidak mau mereka menjadi sedikit lebih waspada. Bola api dengan cepat mencapai wajah Xiao Yan, dan suhu di sekitarnya naik sangat cepat karena iluminasi bola api. Setelah mencapai level pembangkit tenaga listrik mereka, tidak perlu menguji sama sekali, dan serangan yang sangat kuat hanyalah masalah mengangkat tangan. Ketika dia melihat adegan ini, Xiao Yan juga memiliki dendam di tangannya dan muncul. Mantan Xiao Yan telah menguasai api semacam ini, dan Xiao Yan pasti sangat jelas tentang kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan tidak bisa mengabaikan serangan yang mengancam itu, dia tidak terlalu khawatir. Saat bola api ini datang di depan Xiao Yan juga langsung menggunakan energi pertempuran untuk membentuk penghalang pertahanan tak terlihat di depannya.
Bola api ini langsung mengenai penghalang pertahanan di depan Xiao Yan, dan segera bola api itu meledak, dan api yang tak terhitung jumlahnya berkobar ke sekitarnya. Namun, penghalang pertahanan ki pertempuran di depan Xiao Yan menyelimuti lingkungan Xiao Yan, meskipun api terus berkobar, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Yan sama sekali. Namun, Xiao Yan saat ini juga merasa semangat juangnya terus menurun, tidak diragukan lagi serangan ini masih sangat mengerikan. Api yang tak terhitung jumlahnya juga tersebar langsung ke sekitarnya saat ini, dan suhu jurang tak berujung ini juga terus meningkat karena kedatangan api ini. Dan para dewa pertempuran di sekitar melihat api datang ke arah mereka, tidak banyak bicara, hanya melambaikan tangan mereka, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan terbang langsung ke arah api yang tersebar ini, dan api ini juga mereka langsung terlempar ke udara dan tersebar di jurang tak berujung. Langkah Kaisar kuno Tuoshe ini terlihat sangat menakutkan, tetapi semua orang yang berdiri di sini semuanya adalah pejuang yang kuat di tingkat dewa pertempuran, jadi serangan seperti itu tidak mungkin menyebabkan kerusakan besar pada kerusakan Xiao Yan. Kekuatan anak ini lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku melawannya, anak ini mungkin tidak memiliki kekuatan saat ini. Tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Pada saat ini, ketika Feng Huangtian melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia juga pernah bertarung melawan Xiao Yan saat itu, dan dia juga merasakan fluktuasi semangat juang Xiao Yan. Namun, dibandingkan dengan Xiao Yan pada waktu itu dan sekarang, tampaknya ada perbedaan dunia. Tampaknya selama periode ini, Xiao Yan memang memperoleh banyak manfaat dari pohon bodi kuno. Tapi saat ini, Feng Huangtian hanya bisa iri dan benci, lagi pula dia bisa mendapatkan bimbingan dari pohon bodi kuno, hal semacam ini jarang terjadi di seluruh benua Douqi. Pada saat ini, ketika Kaisar Tuoshe melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, dia dikendalikan oleh Xiao Yan pada awalnya, dan dia juga mengenal Xiao Yan dengan sangat baik. Xiao Yan tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada semua. Senior layak menjadi senior. Itu adalah serangan seperti itu begitu dia bergerak, tapi kali ini bisa dianggap sebagai menerima kebaikan dari senior sebelumnya. Dalam pertarungan berikutnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan memandang Kaisar Tuoshe kuno di depannya dan mengatakan ini secara langsung. Lagi pula, pertarungan ini adalah pertempuran pertama antara kedua belah pihak. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertempuran ini, itu akan membawa manfaat besar baginya. Semangat, Xiao Yan tidak akan pernah melepaskan sedikit pun karena kebaikan Kaisar Tuoshe kepadanya. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Jika kamu bisa menjadi penerusku, kamu seharusnya tidak mengecewakanku. Pada saat ini, Kaisar Tuoshe juga mengucapkan kalimat ini, dan nadanya agak bertekad untuk menang gelombang belakang sungai yang semendorong gelombang depan, dan dia ingin melihat apakah gelombang belakang ini dapat mengalahkannya di pantai. Kaisar Tuoshe tidak banyak bicara ketika dia menyelesaikan kalimat ini, sudah ada nyala api yang tak terhitung jumlahnya di tangan kirinya, dan semua nyala api perlahan menyebar, dan saat ini perlahan berkumpul menjadi penggaris panjang. Penggaris yang dipadatkan oleh api ini memancarkan warna merah cerah, yang terlihat sangat permeabel, dan sudah ada suhu yang mengerikan yang memancar dari penggaris tersebut. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut, tetapi masuk akal untuk memikirkannya. Lagi pula, Kaisar Tuoshe kuno telah meninggalkan lapangan api yang aneh di benua Douqi, dan melalui surga ini. Lapangan api, Xiao Yan juga memperoleh penguasa kuno api surgawi yang abadi. Kalau begitu, selanjutnya, tolong beritahu saya, senior. Xiao Yan memandang Kaisar kuno Tuoshe di depannya, dan tidak banyak bicara, tetapi mengucapkan kalimat ini dengan ringan untuk berterima kasih kepada Kaisar kuno Tuoshe, tidak diragukan lagi untuk membuktikan kekuatannya. Setelah mengucapkan kalimat ini, seorang penguasa juga muncul di tangan Xiao Yan, dan yang ini adalah penguasa Tianhuo Henggu yang mengikuti Xiao Yan untuk bertarung. Xiao Yan ini juga terus-menerus mencoba untuk melihat apakah mereka dapat meningkatkan kekuatan penguasa kuno yang konstan ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan digunakan untuk melawan Kaisar kuno Tuoshe saat ini. Tapi ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kehampaan, dua sosok berdiri di sini, keduanya memegang penggaris dengan erat di tangan mereka, dan aura yang sangat besar dipancarkan saat ini. Pusat kekuatan di seluruh jurang tak berujung juga memikirkan kedua orang ini saat ini, kali ini adalah pertempuran yang sangat penting bagi mereka. Dan di kejauhan jurang tak berujung, sudah ada beberapa sosok yang berkumpul di sini, kekuatan orang-orang ini telah mencapai puncak Immortal Supreme, dan bahkan beberapa orang yang memimpin secara samar-samar melangkah ke alam dewa pertempuran, tapi orang-orang ini mau tidak mau merasa sedikit lebih takut saat melihat pertempuran di kejauhan. Ini adalah kekuatan tempur teratas yang paling menakutkan di dunia. Satu demi satu siluet agak menakutkan. Bahkan orang kuat seperti mereka hanya bisa menonton dari kejauhan saat ini.
Jika mereka terlalu dekat, kekuatan mengerikan yang menyapu mereka akan cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Ketika Kaisar kuno Tuoshe melihat penggaris di tangan Xiao Yan, ada sedikit keterkejutan di matanya, tetapi saat ini dia tidak peduli, dan menyuntikkan semangat juangnya ke penggaris di tangannya, dan segera dia berada di posisi Kaisar kuno Tuoshe. Penggaris di tangannya juga membengkak langsung melawan angin, dan volume seluruh penggaris juga meningkat beberapa kali saat ini. Dan saat ini, Xiao Yan tidak banyak bicara saat melihat pemandangan ini. Sekelompok api juga mengalir langsung ke penguasa kuno abadi Tianhuo di tangan Xiao Yan melalui tangan kanannya. Meskipun api bukanlah api langit, tapi nyala api ini direbut oleh Xiao Yan dari Dansen. Meskipun nyala api ini tidak sebanding dengan api langit yang sebenarnya, namun sama kuatnya. Disertai dengan suntikan api, penggaris di tangan Xiao Yan secara bertahap memiliki lapisan cahaya berwarna yang memancar darinya. Saat berikutnya, kedua orang itu pergi dari tempat yang sama pada waktu yang sama, lalu muncul di tengah-tengah kedua orang itu dalam sekejap, lalu penguasa di tangan mereka langsung bertabrakan dengan sengit, dan seluruh dunia tiba-tiba berubah karena konfrontasi antara dua orang semakin panas. Pada saat ini, mata si Muyu menyapu kedua orang dalam kehampaan, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun pertarungan antara keduanya tampaknya akan bola-balik dan saling menyakiti, saat ini Anda masih bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Xiao Yan pasti mewarisi kekuatan yang sangat kuat dari pohon bodi kuno, tetapi sekarang Xiao Yan tampaknya masih ragu ketika bertarung melawan Kaisar kuno Tuoshe, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, si Muyu tidak terlalu khawatir saat ini, tetapi melihat ke sisi Gu Tianjun, dan kemudian tersenyum langsung. Manusia layak menjadi manusia, karena memang demikian, maka kali ini, kami akan menambahkan beberapa chip lagi. Setelah si Muyu selesai mengucapkan kalimat ini, tiga sosok di belakang si Muyu juga keluar saat ini, dan mereka tidak lemah melawan fluktuasi energi pada mereka. Tianhuo peringkat ke-19 dalam daftar Tianhuo, Tiansui peringkat ke-19 dalam daftar Tiansui, dan Tiansui seri ke-20 dengan Kaisar Tuoshe. Saat ini, ketiga sosok tersebut semuanya telah berubah menjadi wujud manusia, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dewa petarung. Tiba-tiba, tiga petarung kuat setingkat dewa petarung dikirim. Pada saat ini, si Muyu tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, ketika Gu Tianjun melihat pemandangan ini, dia diam-diam menelan ludahnya. Meskipun dia sudah menduga bahwa kali ini akan menjadi pertempuran para dewa, dia masih agak sulit untuk mengendalikan dirinya saat ini. Dahulu kala, God of Fighting adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia ini, sebuah eksistensi yang akan dikagumi oleh banyak orang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa hari seperti itu akan datang. Ini adalah akhir dari para dewa yang sebenarnya. Pada saat ini, mata Gu Tianjun berangsur-angsur beralih ke sisi Gu Xuantong. Lawan mengirim tiga dewa pertempuran untuk menyerang pada saat yang sama, jadi yang terbaik bagi mereka untuk mengirim tiga dewa pertempuran untuk bermain, sehingga mereka dapat membubarkan kekuatan lawan. Namun, dalam hal jumlah dewa yang bertarung, tidak diragukan lagi bahwa pihak manusia sudah dirugikan. Adapun kekuatan tempur teratas, sisi manusia masih tidak sebaik sisi Tianhuo dan Tiansui, lagi pula, ada si Muyu yang tak terduga di sisi lain, dan pihak lain memiliki penguasa makam darah, sang 3000 air lemah, pembangkit tenaga listrik teratas yang menguasai negara dan kota. Gu Xuantong sepertinya merasakan tatapan Gu Tianjun, dan dia secara alami mempertimbangkan apa yang dipikirkan Gu Tianjun, tetapi saat ini mereka juga harus bertarung. Gu Xuantong juga melirik langsung ke dewa pertempuran di sekitarnya, dan kemudian berkata kepada Gu Tianjun setelah berpikir sejenak, kali ini, kita memiliki seseorang dari pihak kita. Xiao Yan baru saja berada di pihak mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan mengirimkan semua kekuatan mereka dalam pertempuran ini. Gu Tianjun tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Gu Xuantong, sudah merupakan keajaiban bahwa Gu Xuantong dapat menghasilkan seseorang. Pada saat ini, mata Gu Xuantong berangsur-angsur beralih ke belakang, dan pada saat ini, King Lin ragu-ragu sejenak dan berkata langsung, kali ini, aku akan bertarung. King Lin juga mengatakan kalimat ini saat ini, mata semua orang tertuju pada tubuh King Lin, dengan sedikit ketidakpercayaan, tidak ada yang mengira gadis ini akan mengambil inisiatif untuk berdiri saat ini. Ketika Xiao Yan membawa King Lin, gadis ini menarik perhatian banyak orang, tetapi alasan mengapa ada begitu banyak perhatian adalah karena orang ini adalah orang suci dari klan iblis. Orang suci klan adalah sosok yang mencengangkan, dan banyak dewa pertempuran sangat takut padanya. Namun, King Lin saat ini tidak lebih dari wanita lemah di mata mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa King Lin saat ini akan benar-benar mengambil inisiatif untuk bertarung saat ini. Pada saat ini, Gu Xuantong ragu-ragu sejenak, melihat ke arah Xiao Yan, dan setelah ragu-ragu sejenak, Gu Xuantong mengangguk kali ini, karena dia sudah datang ke sini, tidak mungkin dia menjadi fast jika Anda melakukannya, Anda harus memikul tanggung jawab tertentu. Bermain saat ini pasti akan jauh lebih mudah daripada bermain nanti.
Oleh karena itu, saat ini, Gu Xuantong masih mengangguk ke Qing Lin dan berkata, karena itu masalahnya, maka saya minta maaf. Setelah kata-kata Gu Xuan jatuh, Qing Lin juga muncul di depan semua orang dalam sekejap saat ini, dan di belakang Gu Tianjun, ada juga dua pria kuat yang bergerak. Pada saat ini, sosok Qing Lin muncul di depan tiga orang yang keluar dari Simuyu. Dia mengenakan gaun hijau zamrud panjang, dan dia terlihat sangat cantik. Ketika banyak orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Lagi pula, hanya ada sedikit dewa perang wanita di dunia ini, dan gadis ini bisa menjadi dewa perang di usia yang begitu muda, yang cukup untuk membangkitkan kekaguman banyak orang. Namun, ini bukan pertama kalinya semua orang melihat Qing Lin di depan mereka. Qing Lin telah muncul di pertemuan para dewa sebelumnya, dan menyebabkan fluktuasi tertentu, tetapi Tianjun kuno tidak memikirkan Gu Xuantong. Orang yang mereka dikirim sebenarnya akan menjadi orang suci dari klan iblis. Tetapi pada saat ini, dia tidak banyak bicara, lagi pula, itu diputuskan oleh Gu Xuantong, dan dia tidak berhak ikut campur, dan tatapannya juga melihat ke belakang, di mana ada dua sosok saat ini. Ikan itu melompat keluar dan mendarat tepat di samping Qing Lin. Dua orang yang berdiri di sebelah Qing Lin juga terlihat seperti dua orang parubaya, dan mereka juga memiliki aura yang sangat besar yang memancar dari mereka. Meskipun kedua orang ini relatif rendah hati, mereka juga merupakan pilar negara adikuasa, justru karena kehadiran mereka seluruh keluarga dapat berdiri di puncak benua penciptaan. Salah satu dewa pertempuran melirik Qing Lin dan tersenyum, dan berkata kepada Qing Lin di depannya, gadis kecil, jangan katakan bahwa kami berdua menggertakmu, kali ini adalah pertarungan nyata antara dewa pertempuran. Ada 3 dari kami, dan masing-masing dari kami memilih satu. Tidak masalah bagi kami dua orang tua, jadi Anda dapat memilih satu terlebih dahulu. Dewa pertempuran lainnya tidak membantah setelah mendengar kalimat ini, lagi pula, dewa pertempuran lama mereka memiliki martabat dewa pertempuran lama. Meskipun mungkin ada sejumlah kontes antara God of Fighting dan God of Fighting secara pribadi, tetapi bagaimanapun juga, pertempuran ini akan mempengaruhi nasib seluruh benua, jadi saat ini mereka pasti tidak akan menggunakan metode apapun. Setelah mendengar kata-kata mereka berdua, Qing Lin langsung mengangguk, dan setelah sedikit tersenyum pada dua orang di depannya, matanya berangsur-angsur tertuju pada dewa pertempuran yang dikirim oleh si Muyu kali ini. Pada akhirnya, mata Qing Lin berangsur-angsur terkunci pada orang di sebelah kiri, atau justru karena Qing Lin telah menyadari identitasnya, Qing Lin memilih untuk tampil saat ini. Di tempat di mana Qing Lin dapat melihat adalah seorang pemuda, pemuda ini terlihat sangat muda, dengan lapisan sisik di tubuhnya, seluruh orang terlihat agak lembut, tetapi sisik di tubuhnya adalah bukti selain itu, dia juga tidak milik manusia, tetapi milik keluarga Warcraft. Poin terpenting adalah pemuda ini, Qing Lin pada dasarnya dapat memastikan bahwa itu harus menjadi milik keluarga ular. Mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, Qing Lin, musuh bebuyutan ular dengan pupil 3 bunga ular hijau, hampir pasti dapat memenangkan pertempuran ini dengan relatif mudah. Pada saat ini, Qing Lin muncul di depan pria ini, dan kemudian dengan sedikit senyuman, dia berkata kepada pria di depannya, manusia Qing Lin, tolong beritahu saya. Pria yang berdiri di depan Qing Lin juga sedikit terkejut ketika mendengar kalimat ini, dan matanya tertuju pada tubuh Qing Lin, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Awalnya, dia sudah siap untuk membunuh semua arah, tapi dia tidak pernah menyangka gadis cantik seperti itu akan muncul di depannya. Pada saat ini, sedikit kebingungan muncul di matanya, tetapi ketika dia mengingat harapan yang dia terima, dia dengan cepat menjadi tenang, tidak peduli siapa orang di depannya, dia harus menyelesaikan misinya. Memikirkan hal ini, ada aura yang kuat memancar darinya, dan dia berkata kepada Qing Lin di depannya, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan, jangan mengira kamu perempuan, aku akan menunjukkan belas kasihan. Ketika Qing Lin bergerak, dua pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran manusia di sebelah Qing Lin juga bergerak pada saat ini, dan pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran 3 lawan 3 juga secara resmi dimulai. Pada saat ini, ketika si Muyu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tenang dilihat dari jumlah dewa yang bertarung, tidak ada keraguan bahwa pihak mereka telah berada di atas angin, tetapi pada saat ini waktu dia tidak bersemangat untuk bergerak, tetapi perlahan-lahan menunda waktu, toh, tujuannya juga dilakukan dengan diam-diam. Di sisi lain, pertempuran antara Xiao Yan dan Kaisar Kuno Tuoshe juga semakin sengit, kontes antara penguasa dan penguasa membuat seluruh ruang tidak stabil, tapi untungnya, itu juga ada di dalam ruang ini. Setiap orang adalah orang yang kuat di tingkat dewa pertarungan, jika tidak, akibatnya sudah cukup untuk membunuh orang yang kuat di tingkat tertinggi abadi. Xiao Yan pasti merasakannya saat ini. Ada juga beberapa dewa pertempuran di tempat lain, dan mereka terkonsentrasi di medan perang. Ini membuat Xiao Yan sedikit lebih cemas. Ketika dia baru saja datang ke sini, Xiao Yan sudah merasakannya,
tidak diragukan lagi bahwa pihak mereka sudah dirugikan dalam hal jumlah dewa yang bertarung, tampaknya dia masih harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kekuatan senior memang melebihi ekspektasiku, tapi aku benar-benar tidak boleh kalah kali ini. Xiaoyan memandangi Kaisar Tuoshe kuno di depannya, matanya agak ditentukan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Kaisar kuno Tuoshe tidak bisa menahan nafas, dan kemudian langsung berkata kepada Xiaoyan di depannya, beberapa hal adalah tidak sesederhana yang kamu bayangkan, dan kamu berpikir bahwa meskipun kamu mengalahkanku, kamu akan dapat memenangkan pertempuran ini, itu terlalu naif. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata Kaisar kuno Tuoshe, dia tidak banyak bicara. Pada saat ini, nyala api mengalir dari tubuh Xiaoyan ke penguasa kuno api surgawi abadi di tangannya. Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa kali kamu bertarung seperti ini, hasil akhirnya tetap sama. Warisanmu berasal dariku, pada dasarnya mustahil untuk mengungguliku. Melihat Xiaoyannya, Kaisar Tuoshe tidak bisa menahan nafas, tetapi gerakan di tangannya tidak berhenti sama sekali, kekuatan api surgawi mengalir ke penguasa kuno di tangannya, dan auranya juga meningkat saat ini, sedikit. Ribuan kaki dalam satu. Setelah Xiaoyan mengucapkan kalimat ini, dia juga langsung. Dengan sekejap, dia telah tiba di depan Kaisar kuno Tuoshe, dan seorang penguasa raksasa bercampur dengan kekuatan yang menakutkan, menabrak Kaisar kuno Tuoshe. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menampilkan keterampilan bertarung jiwanya Huang Quan Tianfu. Setelah menerima warisan pohon bodi kuno, kekuatan jiwa Xiaoyan juga telah meningkat pesat, sehingga kekuatan murka langit saat ini juga telah meningkat pesat. Setelah Kaisar kuno Tuoshe merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih terkejut. Sebagai musuh, dia pasti memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan jiwanya juga langsung keluar, dan perlahan membentuk penghalang jiwa di depannya untuk menahan serangan jiwa Xiaoyan. Ketika jiwanya baru saja membentuk penghalang ini, serangan Xiaoyan langsung mendarat di penghalang ini, melahap kekuatan jiwanya, dan lapisan penghalang ini langsung hancur secara langsung. Gelombang yang menakutkan kekuatan mental juga langsung memasuki pikirannya, dan sosoknya juga sedikit stagnan pada saat ini. Dan tubuh Xiaoyan berikutnya telah muncul di depannya, dan kemudian penguasa kuno api surgawi abadi di tangannya langsung dan dengan keras menabrak Kaisar Tuoshe kuno di depannya. Sekarang telah ditentukan bahwa orang di depannya adalah musuh, Xiaoyan saat ini tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali, apalagi orang di depannya juga orang yang kuat di level pertempuran. Tuhan, dia tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan jika dia mendapatkan keuntungan tertentu, dia akan dapat membunuh orang ini. Pengalaman tempur Kaisar Tuoshe masih sangat kaya akan kekuatan jiwanya, betapa mengerikannya kekuatan jiwa itu, jadi meskipun jatuh dalam kelesuan, ia dengan cepat bereaksi. Ketika Xiaoyan jatuh dengan kaki ini pada saat itu, dia juga memusatkan kekuatannya untuk melindungi bagian-bagian penting tubuhnya. Setelah menerima dampak yang kuat, tubuh Kaisar Tuoshe terbang menuju jurang tak berujung di bawah mereka seperti burung dengan sayap patah, dan kemudian terbanting ke tebing. Engah. Pada saat ini, Kaisar kuno Tuoshe memuntahkan seteguk darah, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan akan begitu kuat. Dia sudah tahu bahwa Xiaoyan telah menerima warisan dari pohon bodi kuno, tapi kekuatan semacam ini berada di luar imajinasinya. Saat Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia juga langsung menahan kekuatan di tangannya saat ini. Tatapannya juga berangsur-angsur jatuh ke sisi lain, dan mata Xiaoyan tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang gadis kecil seperti Qinglin akan memilih untuk bergerak pada saat ini. Namun, setelah Xiaoyan melihat lawan Qinglin, dia secara bertahap mengungkapkan senyuman. Bagaimanapun, murid tiga bunga ular hijau Qinglin adalah musuh bebuyutan ular. Tampaknya Qinglin harus bisa memenangkan babak ini. Di sisi lain, dua dewa perang yang dikirim oleh manusia secara bertahap menang dalam pertempuran dengan Tianhuo Tiansui. Lagi pula, kekuatan Tianhuo dan Tiansui yang dikirim oleh Si Muyu kali ini relatif lemah. Jika manusia tidak bisa menang dalam pertempuran semacam ini, maka dalam pertempuran berikutnya, mereka akan menjadi semakin berbahaya. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan nafas lega, dan kemudian matanya perlahan tertuju pada Si Muyu. Awalnya, Xiaoyan berpikir bahwa Si Muyu harus mengirim orang yang lebih kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini setelah mengalami kemunduran satu demi satu, tetapi saat ini, Si Muyu tampaknya tidak berniat untuk terus mengirim orang sama sekali, hanya diam-diam menonton sisi ini. Karena itu, dapatkah Anda mengambil kesempatan ini untuk mengambil tembakan pertama dan membunuh Si Muyu secara langsung terlebih dahulu? Dalam benak Xiaoyan, ide ini berangsur-angsur muncul. Alasan untuk situasi seperti itu semua disebabkan oleh orang ini sendiri. Jika orang ini bisa terbunuh dalam serangan diam-diam, maka pertempuran seharusnya bisa berakhir dengan cepat.
Hanya saja Xiaoyan dengan cepat menekan pemikiran ini, lagi pula, ada banyak petarung tingkat dewa di sekitar Si Muyu, dan bahkan dia tidak memiliki cara untuk menggunakan serangan diam-diam untuk membunuh orang ini secara langsung. Terlebih lagi, Si Muyu telah mengalahkan Dewa Naga dengan kekuatannya yang kuat di awal, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Jika dia tidak berhasil dalam satu pukulan, begitu Si Muyu bereaksi, mereka akan menyebabkan pertempuran pecah di sini keluar dengan cepat, yang bukan hal yang baik bagi manusia. Benar saja, hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah Kaisar kuno Tuoshe terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga muncul di tempat Kaisar kuno Tuoshe baru saja jatuh dalam sekejap. Pada saat ini, Kaisar Tuoshe juga berjuang untuk berdiri dari tanah saat ini, dan matanya berangsur-angsur menjadi sedikit lebih terkejut, meskipun dia sudah menduga bahwa dia mungkin bukan lawan Xiaoyan, tapi dia tidak menyangka, kalah begitu saja. Tetapi sebelum Kaisar Tuoshe sempat menyesuaikan diri, sesosok muncul di depannya lagi. Ketika Kaisar Tuoshe melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa takut di wajahnya. Melihat Kaisar kuno Tuoshe, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas, dan berkata kepada Kaisar kuno Tuoshe, "Saya berasal dari senior yang sama, dan saya tidak ingin menyerang senior. Jika senior mau melepaskan diri dari kamp pengadilan suci penciptaan di sini, maka saya bisa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, biarkan senior pergi dari sini." Ketika Kaisar Tuoshe mendengar kata-kata Xiaoyan, matanya tidak bisa menahan rasa terima kasihnya, tetapi kemudian dia langsung berkata kepada Xiaoyan di depannya, "Jangan terlalu senang, bahkan jika kamu memenangkan aku, kamu tidak memiliki cara untuk menangkan pertempuran ini. Terlebih lagi, karena saya sudah memilih langkah ini, tidak ada kemungkinan untuk mundur." Kaisar Tuoshe memandang Xiaoyan di depannya dengan tegas, dan Xiaoyan tidak bisa menahan nafas saat ini, dan berkata kepada Kaisar Tuoshe di depannya, "Senior, mengapa kamu harus begitu gigih?" Tujuan. Setelah melihat Xiaoyan dan ragu-ragu sejenak, Kaisar Tuoshe berkata langsung kepada Xiaoyan di depannya, "Seharusnya ada banyak orang yang sangat penting bagimu di sisimu. Kamu bisa menerobos dan menjadi dewa pertarungan, tapi ketika Anda berapa banyak orang di sekitar Anda yang sangat penting bagi Anda dapat memiliki kesempatan seperti itu. Dalam tahun-tahun yang panjang, kamu bisa mendapatkan hidup yang kekal, tetapi orang-orang ini hanya akan meninggalkanmu satu persatu. Ini adalah hal yang paling tragis dan menyakitkan bagi pembangkit tenaga listrik puncak benua ini. Dan inilah tujuan pengadilan suci penciptaan untuk mengubah status quo ini. Api suci tidak padam, dan akan bertahan selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.